Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ananda yang sholih dan sholihah? Bunda doakan semoga sehat selalu ya nak ya. Baiklah anak-anak bunda, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak bunda, hari ini kita akan belajar masih di buku 2D yaitu Hidup Bersih dan Sehat. Subtema kedua, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran yang pertama. Silakan anak-anak bunda buka bukunya halaman 27. Ya. Nah, pada halaman 27 itu coba perhatikan ada gambar di sana, ya. Ada gambar yaitu tentang kegiatan yang ada di sekolah, yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Ya, tentu anak-anak bunda bisa ya bagaimana cara kita menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama adalah membuang sampah di tempatnya, benar sekali. Terus membersihkan halaman lingkungan sekolah. Ya. Oke, selanjutnya silakan perhatikan halaman 28. Di sini kita akan belajar yaitu tentang cara membaca yang benar dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal adalah pengucapan, sedangkan intonasi adalah nada atau tinggi rendahnya nada. Ya nak ya. Jadi kita harus mengucapkan dengan lafal yang jelas dan suaranya yang lantang sehingga terdengar kepada orang yang mendengarkan, ya seperti itu. Nah, baiklah, di sini ada kegiatan Jumat, ya. Setiap hari Jumat di sekolah Nina diadakan kegiatan Jumat bersih. Seluruh warga sekolah melakukan kerja bakti. Lantai kelas disapu, ya. Lemari buku dibersihkan dari debu dengan kemoceng. Air di vas bunga diganti. Papan tulis dihapus. Kaca jendela dibersihkan menggunakan lap. Halaman kelas disapu menggunakan sapu lidi. Setelah dibersihkan, sekolah menjadi rapi. Lantai dan meja jendela tidak berdebu lagi. Setelah selesai, semua alat kebersihan disimpan lagi di tempatnya. Sekolah yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Benar sekali ya. Sekolah yang bersih membuat siswa nyaman ya. Bagaimana menurut anak-anak bunda? Kelasnya sudah bersih belum sekarang? Ya, tentu sangat bersih dan tidak ada sampah, meja tersusun rapi. Ya. Nah, perhatikan selanjutnya di sini ada gerakan kepala dan gerakan tangan. Ya, di sini kita akan melakukan gerakan mengelap jendela. Ya, dapat diperhalus dengan dibuat tarian. Pertama, gerakan kepala. Ya, dia menolehkan ke kanan dan ke kiri. Kedua, gerakan tangan. Gerakan tangan ya, satu mengelap dan satu tangannya ada di depan dada. Nah, selanjutnya ayo menari. Gerakan kaki melangkah ke samping ya. Nanti kalau anak-anak bunda ketemu gambar seperti ini, namanya ini adalah gerakan mengelap jendela ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah alat-alat musik ritmis yang dapat digunakan untuk mengiringi tarian atau gerakan tadi ya. Pertama contohnya marakas dari botol bekas, drum dari botol kaca ya. Ini juga bisa digunakan ya nak ya. Oke. Ayo mengamati. Coba perhatikan halaman 31. Kita akan menghitung banyak sisi sudut dan titik sudut bangun datar berikut. Pertama ada bangun datar, contohnya adalah jendela. Banyak sisi ada 4. Anak-anak masih ingat sisi ya. Kemarin pernah bunda ajarkan sisi ada 4 ya. Kalau segi 4 sisinya ada 4, sudut ada 4 dan titik sudut juga ada 4 ya. Terus segitiga, tentu banyak sisinya 3, sudut 3 dan titik sudutnya 3 juga ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Silakan anak-anak bunda buka halaman 33.
ya. Nah, pada halaman 33 tentu di sana adalah kita sama akan membaca menggunakan lafal dan intonasi yang jelas, ya. Pada halaman 33 di sana ada kegiatan juga, ya. Nah, pada halaman 33 adalah tentang sekolah yang bersih, ya. Jadi sekolah yang bersih itu harus seperti biasa. Jadi kita harus membersihkan kotak sampah, membuang sampah di tempatnya, ya. Bunda Ralat membuang sampah di tempatnya, terus membersihkan lingkungan tentu supaya bersih lingkungannya, ya. Jadi lingkungan yang bersih itu tidak ada sampah yang berserakan yang pertama. Terus lingkungannya atau udaranya segar, ya. Seperti contoh pada gambar ini. Nah, ya, ini adalah contoh lingkungan yang bersih. Pertama tadi Bunda ulangi, tidak ada sampah berserakan. Kemudian udaranya terasa sejuk, segar, ya. Ruangannya, kalau di ruangan itu ruangan tampak bersih, kalau di halamannya tampak bersih, ya Nak. Ini beberapa contoh lingkungan yang bersih, ya. Kalau di kelas, Bunda contohkan, kalau di kelas tentu mejanya tersusun rapi dan tidak ada sampah, ya. Nah, ini sekarang ada masih di halaman 34, kita lanjutkan. Di sini adalah berikut contoh sikap kebersamaan. Nah, apa yang ada? Apakah ada pendapat lain katanya, ya? Jadi di sini Nina selalu berbagi dan menghargai pendapat orang lain. Sikap tersebut dapat menciptakan persatuan di sekolah. Nah, tentu kita harus mengetahui sikap persatuan. Jadi di sini adalah sikap kebersamaan, ya, yang dilakukan oleh Nina dan teman-temannya. Nah, ini adalah pembelajaran olahraga. Ayo perhatikan, ya, ayo peragakan. Jadi posisi tubuh terlentang, kedua kaki diangkat tahap semampunya. Kalau yang sebelahnya posisi tubuh miring, kaki kanan diangkat, tahan semampunya. Nah, ini adalah pembelajaran olahraga ya Nak, ya. Oke, selanjutnya anak-anak Bunda silakan buka bukunya halaman 37. Ayo membaca. Ya, perhatikan halaman 37. Ayo membaca. Nah, di sini ada teks ya, di bukunya ada teks. Nina dan teman-teman sedang melakukan piket kelas. Ya. Di sini ada percakapan. Nah, percakapan ini biasanya dilakukan lebih dari satu orang ya Nak. Boleh 2, 3, atau 4. Yang jelas, melakukan percakapan harus lebih dari satu orang. Nina, dimulai dari Nina. Mari kita mulai piket hari ini, teman-teman. Terus Deli menjawab, iya Nin, ruangan kelas kita kotor, banyak sampah berserakan, kata si Deli. Nina menjawab, papan tulis masih kotor, aku yang akan membersihkannya. Tony pun menjawab, lantai juga kotor dan berdebu, aku dan Deli akan menyapu. Made menjawab, aku akan mengelap meja, kata si Made. Tony pun menjawab, ayo kita bersihkan kelas bersama sebelum bel masuk berbunyi. Nina, iya, kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Deli, benar, kelas yang kotor bisa menjadi sarang kuman. Tony menjawab, menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi menjaga kebersihan kelas benar sekali tanggung jawab semua orang ya Nak ya, bukan hanya siswa tetapi guru juga ya. Jadi semua orang. Nah, sekarang perhatikan anak-anak Bunda. Kelas di sini kira-kira bagaimana menurut anak-anak Bunda kelasnya? Ya, jadi kelas di sini sangat kotor, banyak sampah ya. Jadi ini belum dibersihkan ya, masih berantakan, papan tulisnya masih ada tulisan ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan kelas ya, tentu dengan cara bekerja sama, saling membantu ya. Tidak boleh misalnya mengandalkan
satu orang saja, karena kalau kita membersihkan bersama-sama, insya Allah pekerjaan akan cepat selesai ya. Nah, selanjutnya silakan anak-anak Bunda perhatikan ya, halaman 39. Di sini adalah sama yang seperti pembelajaran yang sebelumnya. Jadi gerakan mengelap kaca. Nah, lakukan dengan kedua gerakan sebanyak masing-masing 4 kali hitungan. Ya. Dan menggunakan alat musik ritmis. Nih contohnya, yang pertama tadi kata Bunda ada marakas ya, yang diisi dengan kacang atau beras bisa. Terus ada juga botol kaca yang dipukul ya. Terus ada juga tamborin dan selanjutnya ada rebana ya. Oke, halaman selanjutnya yaitu pada halaman 40, perhatikan kita akan mempelajari bangun datar segi 5 dan segi 6. Nah, kemarin sudah belajar segi 3 dan segi 4. Sekarang selanjutnya adalah segi 5 dan segi 6. Nah, segi 5 pertama banyak sisinya 5, banyak sudut 5 dan banyak titik sudut 5. Jadi segi 5 itu mempunyai 5 sisi, 5 sudut dan 5 titik sudut. Sedangkan segi 6 mempunyai 6 sisi, 6 sudut dan 6 titik sudut ya. Oke, untuk anak-anak Bunda cukup sekian dari Bunda. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.